Ya, salam jumpa pemirsa. Senang sekali saya Samsu bisa menemani Anda 1 jam ke depan dalam acara Setitik Pencerahan. Setitik Pencerahan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang babar kaendahan. Ya, mungkin tema kali ini merupakan satu kelanjutan dari tema episode yang lalu tentang lacak agomo. Tentunya agomo ini juga babar kaendahan. Untuk itu kita perbincangkan pada malam ini dengan satu narasumber yang tidak asing bagi kita, Kirianto Anggedali. Selamat malam, Kirianto. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, pemirsa, kita babar kaendahan, tetapi sebelumnya kita hening sejenak dengan satu tembang berikut. Ana kidung rumeksa ing wengi teko ayu luputa ing lara luputa pilai kabeh jin setan tatan purun paneluan tanono wani miwah panggawe Allah gunane wong luput geni atemahan tirta maling ado tanono ngarah mring mami guna duduk pan sirna. Ya, pemirsa, kita awali bincang-bincang kita tentang babar kaendahan, Kirianto. Apa yang akan kita babar kaendahan bagaimana gitu? Iya. Ini kebetulan pas dengan yang lalu ya. Ya. Jadi kalau kita berbicara keindahan itu kan perilaku yang ditumpukan pada namanya nafsu. Indah itu, nafsu yang indah ya. Nafsu yang indah. Kalau kita berbicara babar keindahan, di mana sih sebenarnya babarnya? Babarnya itu ada pada akal, ada pada budaya. Makanya kalau agama itu bukan budaya, tidak akan indah. Karena tidak akal itu tadi. Tidak akal, tidak masuk akal tadi, gitu loh ya. Tidak menyertakan akal tadi. Makanya kalau ada orang mengatakan agama itu budaya, betul budaya. Ya, budaya itu kan bahasa Sanskerta saja. Bahasa Arabnya akal, gitu loh. Akalun itu, gitu loh. Jadi semuanya pasti akan diterjemahkan oleh namanya akal. Karena satu-satunya penterjemah pemberitaan langit itu hanya akalnya manusia. Kalau kita berbicara akal berarti rasionalitas. Merasionalkan. Gitu loh. Ya, karena apa? Karena berita-berita dari langit dari Tuhan itu sifatnya nggak rasional. Ya, sifatnya masih tertutup, masih mitis. Ya, dari alam metafisika itu, dari alam kegaiban itu masih gaib. Kalau gaib jangan disampaikan gaib, nggak bisa, harus diolah dulu oleh raga manusia itu, oleh jiwa manusia yang disebut dengan akal tadi. Maka pada waktu direspon oleh rasa pemberitaan dari langit tadi, dimasukkan dalam hati, diterjemahkan oleh namanya akal atau budaya. Jadi Tuhan memberikan pemberitaan kepada Mas Samsu secara manusia, ya. Iku sih ngerti hanya Mas Samsu, gelondongan. Nah, jangan diberikan pada orang biasa, nggak bisa. Pada waktu akan disampaikan pada orang biasa, maka harus diterjemahkan dulu sesuai dengan bahasa orang itu. Itu loh. Makanya ada kata-kata sesuai dengan bahasa kaumnya macam-macam itu. Itu sebenarnya rekayasa akal manusia, budaya manusia, agar pemberitaan dari langit bisa diterima dengan gampang oleh masyarakat. Berarti ada tidak, Kirianto,
yang dibawa agama ini sesuatu yang tidak rasional atau sesuatu yang tidak bisa dirasionalkan, mungkin tidak. Misalnya sebuah keyakinan, pokoknya ngono, aku yakinnya ngono, tidak bisa. Ini juga pendapat ya, tafsir bahwa Tuhan menurunkan ilmunya, ya itu kan sedikit demi sedikit. Sehingga kalau sekarang Mas Samsu mengatakan ndak iso dirasionalkan, sekarang nggak bisa. 100 tahun lagi, ya. Jadi kata-katanya orang tentang bahwa yang gaib ya gaib, yang nyata-nyata sekarang. Ya mungkin sekarang juga banyak bukti-bukti ketika sesuatu yang dulu dianggap gaib sekarang rasionalkan dengan teknologi misalnya. Ya. Gitu. Hal semacam itu. Maka yang disebut dengan gaib tetap gaib ada. Ya, yang sampai sekarang kan diyakini, kita kan tidak tahu sekian ratus ke depan itu yang disebut dengan Tuhan itu sendiri seperti apa. Ya, ini kan pertanyaan orang-orang filosof ya, yang bertanya Tuhan itu siapa? Ya, Tuhan itu apa? Kerjanya apa? Mengapa kok begitu? Itu. Ya. Sehingga kalau dikatakan Tuhan itu sebenarnya adalah kebenaran yang nyata. Kebenaran nyata yang mana? Ini kan sudah mulai Tuhan itu ditampakkan. Sekarang kan masih katakanlah yang bersifat supranatural ini, ya. Ini kan masih pada tingkatan turun ke belakang, turun sedikit, ya, untuk menunjukkan Tuhan ini. Karena sudah tidak mampu untuk menggapai pikiran ini, maka diturunkan sedikit untuk bertempat di tempat-tempat tertentu. Mungkin Mas Samsu mengatakan, oh Tuhan itu kalau mau memberikan rezeki tempatnya di Kualangse, Parangtritis sana, mungkin gitu ya. Atau ada orang mengatakan Tuhan memberikan rezeki itu adanya di Gunung Kawi sana, mungkin saja pikirannya orang. Ya ini intermezzo saja Kirianto, intermezzo atau apa ini? Sekarang ini beberapa waktu yang lalu ada pendapat bahwa ketika gambar-gambar atau patung-patung itu akan dimintai pertanggungjawaban untuk memberikan roh, misalnya begitu, Kirianto. Nah sekarang dengan kemajuan teknologi ternyata ada sebuah gambar atau patung yang bisa digerakkan dan bahkan bisa berbicara sesuai dengan suara orang yang kita inginkan, ini dengan teknologi AI itu. Nah kira-kira ini apakah itu merupakan itu tadi membabar keindahan sehingga sifat-sifat kegaiban itu harus dirasionalkan atau bagaimana? Iya. Makanya kan begini Mas Samsu, manusia itu kan memang tegar pada zamannya. Ya. Kira-kira 10-20 tahun lalu tidak ada lagi apa? Ampunan lah pokoknya. Patung harus dibongkar. Kan begitu. Kalau nggak salah dulu ya di zamannya Purwakarta atau mana itu ya, semacam itu. Karena dia tidak pernah untuk mentafsirkan yang disebut dengan patung itu apa sih, ya, gitu loh. Sehingga kalau memang orang-orang terdahulu mengatakan patung itu syirik, ya sudah nggak peduli sudah. Pokoknya ono bentuk kayak ngono kuwi, maka bongkar. Sekarang katakanlah orang sudah tidak perhatian terhadap patung. Patung adalah patung. Yang itu dijejer di rumah mereka sebagai satu hiasan. Terus sekarang dia dengan asiknya bermain dengan digital tadi, ya, yang lebih daripada patung. Mana sekarang kira-kira yang akan itu dimusrik-musrikan? Patung yang mandek iki, apa patung sing mlaku iki, sing duwe pikiran, sing dijak ngomong keneng. Nah, bisa jadi Mas Samsu pada waktu Tuhan marah, lek kowe nggawe patung ngono kuwi, awas lho ya, kowe kudu iso nggawe rohnya. Iso ngono tafsire. Sehingga pada waktu nggawe patung diseneni, nggawe patung kuwi.
Gagur kaya ngono nggih patung iki, kudu ana rohnya, ngono lho. Ya ta? Ya. Akhirnya orang lain berusaha kan membuat patung sing iso ngomong. Kalau tafsir semacam itu gimana? Salah kowe iki. Nggawe patung. Kenapa salah? Kurang lengkap. Ya, kurang urip lah. Kurang urip. Ya, bisa begitu. Ini kalau kita berbicara tafsir. Ya. Lah kalau itu tidak dikembangkan, Mas Samsu, ya toh, patung nggak dikembangkan, bisa nggak ada teknologi apa itu, intelijen artificial itu ya, oh, nggak bisa itu, ya hal semacam itu. Ini tafsir kita sebagai orang Jawa, bahwa segala sesuatu itu sebenarnya manfaat tergantung tafsir kita seperti apa. Lihat saja sekarang agama-agama besar itu, ya. Yang sampai hari ini masih dikatakan ini. Buktikan nanti 10-20 tahun ke depan. Seperti patung tadi sekarang sudah ada wujud patung. Senyampang itu masih pada koridor keindahan gitu Anda ya. Keindahan. Ini kan keindahan babar. Akal itu yang babar keindahan. Budaya iku angen-angen kang babar keindahan, gitulah kalau orang Jawa. Budaya angen-angen kang babar keindahan. Ya, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa. Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang babar keindahan. Ya, kita lanjutkan, Girianto. Apa tadi? Budaya itu adalah angan-angan kang babar keindahan. Kang babar keindahan. Ya, ini bagaimana pengertiannya, kan? Ya, jadi semua yang masuk dalam pikiran manusia. Manusia itu kan terdiri dari dua. Nyata dan gaib. Ya, rogo itu kan nyata, tapi kehidupan itu kan gaib. Nah, dari sesuatu yang sifatnya masuk dalam raga yang bersifat gaib, dalam raga masuklah sesuatu yang gaib, diterjemahkan oleh akal, kan begitu? Ya. Cepatnya kan begitu. Terjemahan dari akal tadi lah akan menciptakan keindahan. Siapa yang menciptakan keindahan? Nafsunya manusia. Karena emang nafsu itu fungsinya untuk menciptakan kenyataan. Ya. Makanya kalau tadi ada patung, patung itu kan muncul dari raga manusia. Pemberitaan yang masuk diwujudkan dalam bentuk patung, hasil karya. Makanya kalau kepingin untuk mengetahui kenapa kok dibuat patung semacam itu, kita mundur ke belakang. Cara membuatnya gimana, idenya dulu bagaimana. Ya, sehingga patung tadi akan difahami sesuai dengan ide orang yang membuat patung. Nggih patung iki pesanane Mas Samsu iki. Idenya kan pesanane Mas Samsu. Ya. Mas Samsu kok milih patung koyo ngono, idene piye? Terus ya. Iya, ya semacam itu. Akan ketemu nanti. Oh, ngono toh. Lah idenya berbeda, ditangkap oleh orang sekarang berbeda juga. Ya sudah rame. Gambar Semar suruh bongkar yang di Purwakarta itu ya. Ya. Gambar kuda bongkar, gambar macan dibongkar dan sebagainya. Terlepas dari masing-masing memang memiliki satu ajaran keyakinan yang berbeda. Tapi kalau kita kan melihat bahwa segala sesuatu yang tampak, keindahan yang tampak itu, kita berusaha untuk mentafsirkan makna apa yang ditempelkan Tuhan di sana. Meskipun manusia, tapi kita berkeyakinan keindahan itu Tuhan menempelkan di sana. Seperti Semar yang dibongkar itu ya. Ya kalau itu dipahami sebagai manusia, ya akhirnya menjadi puja-puja, ya menjadi nggak cocok tuh. Masa manusia semacam itu? Ya, Semar itu loh Kak. Ya. Pertama itu. Tapi kalau itu difahami sebagai satu tafsir, sebagai satu kontekstualnya, ya
gambar itu kan teksnya, semar itu kan teksnya. Tapi makna yang ada di belakangnya itu menjadi penting. Karena yang di belakang ini yang menentukan kita harus bertindak seperti apa. Semar, Bodronoyo, Noyohantoko, Dyah Kunto Prasonto, Dudo Manangunung, Yang Ismoyo, ya. Kalau dilihat dari sisi ini, Semar yang dibongkar di daerah tertentu itu sebenarnya pembongkaran keindahan-keindahan, menghancurkan keindahan. Secara fisik gitu. Secara fisik. Ya kalau secara konteks, secara tafsirnya ya mereka kan nggak tahu. Nggak tahu. Bisa jadi orang-orang juga nggak tahu. Ya. Tapi kalau kita renungkan, kita pelajari, bukan sekedar fisik yang dihancurkan, tapi makna dari fisik itu juga dihancurkan. Ya, berarti keindahan-keindahan ketika kita berbicara masalah kontekstualnya sebuah fisik itu juga merupakan spirit yang harus kita ambil, Kirianto. Itu sama dengan pada waktu wayang kulit, Mas Samsu. Wayang kulit dulu itu ceritanya kan ada wayang beber, ya, sekitar Kadiri sana. Wayang beber, setelah itu berkembang terus wayang beber itu. Akhirnya muncul namanya wayang krucil, wayang dengul, dan sebagainya. Yang itu rupa-rupanya juga tidak bisa diterima oleh sebagian masyarakat karena ini menunjukkan tokoh manusia. Ya. Terus diupayakan jadilah namanya wayang kulit. Karena nggak mungkin kalau manusia itu seperti wayang kulit. Yang tangannya hampir di bawahnya dengkul, kan ya Pak, lebih panjang lah, lebih panjang dan sebagainya. Nah, upaya-upaya keindahan masa lalu agar ini tidak dihancurkan, diantara seperti itu. Tapi sebenarnya dulu itu apabila ini wayang tengul itu tidak difahami sebagai barang-barang yang musyrik, kan patung ini. Ya nggak tidak muncul namanya wayang kulit mungkin ya, kan begitu. Ya. Karena inilah sebagai apa ini? Pemicu lah. Sebagai pemicu munculnya keindahan yang baru. Berarti hanya berubah bentuk saja. Berubah bentuk, maknanya tetap sama. Sehingga kita bisa, Mas Samsu, memberikan tafsir bahwa kemarahan seseorang itu sebenarnya bisa menciptakan karya-karya baru. Ya. Tidak hanya putus di kemarahan tok ya. Tidak hanya selesai di kemarahan, gitu loh. Cuman kalau sebenarnya orang marah itu kan harus ada marine itu. Iya toh? Ya. Ojo terus lek nesu karo ngono ku terus dipendem ngono kayak repot itu ya. Ya. Jangan, itu nanti menyesal itu. Ya. Siapa tahu nanti di belakang ternyata kemarahan tadi itu berhenti pada kemarahan. Oh, tidak menjadi barang-barang yang sifatnya syirik. Ya. Tapi kemarahan saya ternyata masyarakat saya digunakan sebagai jalan masyarakat untuk berpikir lebih kritis lagi, menghasilkan karya yang baru. Enak kan begitu. Gitu. Ojo nesu terus diwek katakan begitu ya. Jangan. Simpenin dhisik. Kan begitu. Dipikirkan dulu ya. Pikirkan dulu. Ya, kembali kepada babar keindahan tadi, Kirianto. Ketika keindahan itu adalah respon dari akal, dari gerak tubuh ini, bagaimana hubungannya dengan sebuah ramalan, Kirianto? Ramalan. Kalau kita berbicara ramalan, ini kan apa kaitannya dengan dua sisi. Kaitannya dengan ramalan itu yang bersifat hitung-hitungan, prediksi. Ada ramalan-ramalan yang sifatnya intuisi. Ya, jadi kalau yang diprediksi begini, Mas Samsi ya. Ini dua-duanya indah menurut apabila dijalankan sesuai dengan porsinya. Yang ini ramalan ini indah, ini juga indah. Yang satu ramalan didasarkan pada keyakinan, ya semua itu kira-kira ya, semua itu kira-kira. Tapi kira-kira sing kena dihitung.
Iki ono kira-kira sing gak kena dihitung. Kenapa? Karena yang main intuisi, suara hati. Ya. Terlepas nanti berikutnya terus bisa dihitung ya. Tapi dalam konteks ilmiah dengan yang non ilmiah, itu masing-masing memiliki jalannya sendiri. Ya. Jadi kalau saya mau meramal, saya harus punya data dulu. Datanya saya pelajari sampai sedalam-dalamnya. Datanya saya hubungkan dengan yang lainnya sampai mentok. Lek Mas Samsu berbuat kebajikan atau berbuat keburukan, iki aja ini hubungannya karo sopai sih. Ya, sampai selesai. Katakan sekarang, kalau zaman sekarang kan zamannya yang dari oh itu dicari betul lingkarannya kemana. Ya. Lingkarannya sampai di mana. Yang berikutnya, kalau kita sudah betul-betul tahu bahwa ini adalah keburukan dan lingkarannya seperti itu, maka Mas Samsu bisa meramalkan. Masuk penjara iki. Oh enggak iki. Bisa begitu. Karena data konkret yang kita miliki itu tersedia. Beda harus yang gini. Nggak punya data. Tapi dia mendapatkan grenjeting hati tadi. Oh, bebas iki. Oh, di penjara iki. Ditakoni kok iso ngono? Ya empuh. Ya. Intuisi itu ya? Iya, karena intuisi berbicara semacam. Dan ini diakui. Makanya saya katakan kemarin itu bahwa sebenarnya intuisi itu dalam konteks ketidaksadaran itu sebenarnya di atas kesadaran. Oh ya. Karena pada waktu kesadaran tidak mampu untuk menggapai, ketidaksadaran mampu untuk menggapainya. Maka dikatakan ketidaksadaran itu di atas kesadaran. Ya mungkin bisa diartikan bahwa intuisi ini bisa membaca tanda-tanda seperti yang di episode beberapa waktu yang lalu, bahasa-bahasa tubuh, bahasa gerak, itu bagaimana Girianto? Ya, kira-kira bisa membaca itu? Kalau bacaan-bacaan body language istilah itu kan masih ada ilmunya. Sebenarnya kan masih ada ilmu. Artinya ilmu yang bisa dipelajari dari waktu ke waktu yang sifatnya empiris. Ya. Dan mereka yakin gejala begitu-begitu sebenarnya bohong. Begini-begini jujur dan sebagainya. Ya. Meskipun semuanya spekulasi ya. Cuma spekulasi tadi kan mendekati benar. Kalau yang intuisi ini sifatnya mandiri kok. Sifatnya mandiri. Jadi tidak ada yang bisa menjustifikasi kecuali orang itu. Ya, kita tunda dulu perbincangan ini. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa. Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang babar kaendahan. Ya, kita lanjutkan Girianto, babar kaendahan. Sehubungan dengan ramalan tadi Girianto, itu tentu ada ilmu-ilmu titen. Oh, kalau begini mesti begini. Ini termasuk membaca tanda atau membaca lambang. Ini apa perbedaannya tanda dan lambang ini Girianto? Kalau lambang itu masuk di intuisi, bukan? Satu kondisi yang tidak ada hubungan secara alamiah dengan sesuatu yang dilambangkan. Ya, nggak ada hubungan alamiah ini. Jadi kalau Mas Samsu mengatakan katakanlah burung Garuda Pancasila, itu nggak ada hubungan alamiah dengan burung Garuda. Ya toh? Warnanya kuning, ya toh? Terus bulunya semacam itu, nggak ada hubungannya. Karena itu lambang. Kalau tanda itu ada hubungannya secara alamiah. Sama dengan begini Mas Samsu.
Sekarang musim hujan. Ya. Hujan itu pasti ada hubungan alamiah dengan penyebabnya. Hujan itu kan ada hubungannya dengan panas, ada hubungannya dengan air, ada hubungannya dengan uap, sehingga menjadi mendung dan menjadi hujan. Tanda berbicara itu, ya, sesuatu yang ada hubungan secara alamiah dengan yang ditandai. Kalau lambang nggak ada. Katakan Mas Samsu, anak-anak muda sekarang kan begini, lambang apain? Apa? Cinta kasih. Ya, godong waru itu ya. Itu? Ya. Ini hubungannya nggak secara alamiah. Godong waru karo cinta kan nggak ono. Ya, gitu loh. Ya, tidak ada hubungannya ini. Gitu loh. Nah, makanya sekarang kalau kita berbicara tentang tanda dan lambang dalam konteks ramalan tadi, ya tetap dua itu. Tuhan menciptakan dunia itu kan dua itu. Ada tanda, ada lambang. Ada nyata, ada yang tidak nyata. Ya. Itu. Ya, kalau kita hubungkan dengan di episode yang lalu itu melacak agama, ini lambang itu ada yang mengatakan bahwa orang-orang tertentu itu mendapatkan satu lambang bahwa ini pasti akan terjadi gunung meletus misalnya. Itu di lambang secara gaib lah ya. Kalau misalnya itu tadi hujan, nek ono mendung mesti hujan, itu tanda. Nah, ini bagaimana kira-kira lambang ini dalam rangka tadi sebenarnya yang kita bicarakan lambang tadi lambang. Kalau ini kan perlambang. Ya, perlambang. Iya, itu kan pemberitaan gaib ya, pemberitaan gaib. Kalau kita berbicara pemberitaan gaib itu kan juga ada benar ada salah. Ya. Maka kita di titik pencerahan kebijaksanaan Jawa itu kita itu kan hanya melihat fenomena itu ada. Benar atau salah silakan. Ya. Karena pertama kali manusia itu yang merasakan kan rasanya, Mas Samsu. Rasanya ya. Gitu loh. Kegaifan rasa. Sehingga sebenarnya manusia itu, kita ini, itu sebelum memecahkan masalah itu sudah kroso saja nih. Salah kingko. Bener kingko. Kan itu. Itu perlambang ya? Perlambang. Karena setiap fenomena itu oleh alam, kalau tidak bisa dikatakan Tuhan, itu pasti yang berhadapan dengan kita ya. Kita diberitahu kok. Semua yang datang pada kita itu sebenarnya kita dia memberitahu bahwa saya akan datang, gitulah kira-kira. Tapi yang meresponkan kegaiban manusia yang disebut dengan rasa tadi. Makanya dalam konteks ini sering saya katakan rasa minangka sarining sasmita. Perkuat di situ. Kalau di situ sudah kuat, perlambang tadi langsung diterjemahkan. Oh, iki karepe. Makanya orang-orang hebat itu sebenarnya orang-orang yang rasanya memang sudah teruji, rasanya sudah betul-betul landep, ya tak? Sehingga setiap sesuatu yang datang pada dia itu langsung diterjemahkan iki lo karepe. Karena sudah landep itu tadi mungkin ya. Iya. Jadi kalau ada orang tanya, dijawab dia. Kenapa? Karena yang tanya itu datang pada dia. Yeah. Yang dipertanyakan itu datang pada dia. Seperti ngoco gitu ya. Iya, datang pada dia. Sehingga dia dengan gampangnya bisa, oh iki to karpe. Ya. Buat dia. Babar keindahan ini tadi Kirianto. Tidak ada satu agama pun yang tidak membabar keindahan, Kirianto. Ya. Nah, kira-kira kalau toh demikian, artinya bagaimana Kirianto dengan perbedaan agama yang ada di Nusantara ini, Kirianto? Kalau semua membabar keindahan. Iya, keindahan tadi itu kan ditandai, ya, ditandai dengan kepasrahan, gitu. Karena orang selama agama belum babar keindahan itu kan orang masih minta, belum pasrah.
selama orang itu masih minta, itu pasti yang diminta paling baik apa enggak? Baik. Paling baik kan? Ada enggak yang jelek? Mesti minta yang baik. Iya, kan mesti ada jelek kan? Tapi mintanya kan yang paling baik. Lah kalau sudah begitu belum bisa. Namanya menyatunya keinginan manusia dengan realita yang itu akan menjadi keindahan. Kenapa? Dia masih minta. Ya. Belum ada kepasrahan. Mungkin. Belum ada kepasrahan. Nah, pada tingkat setelah permintaan itu, di situ ada kepasrahan. Kalau sudah ada kepasrahan, maka semua agama itu babar keindahan. Ya, ketika kita berbicara masalah semua agama babar keindahan, tetapi bukan berarti semua agama sama, Kirianto ya. Ya, tidak sama. Tidak bisa dikatakan begitu. Ya, tidak bisa. Karena dari sisi ritualnya berbeda, dari sisi organisasi berbeda, cara berpikirnya, dari sisi mantra-mantramnya berbeda dan sebagainya. Tentu berbeda. Tapi kalau semua tadi, keberbedaan tadi pada tingkat puncak kepasrahan, itu manusia sempurna. Mungkin puncak ketidaksadaran adalah kesadaran itu sendiri. Di atas kesadaran itu, gitu loh. Jadi semua sudah dia rengkuh, akhirnya tak pasrah nih. Ya. Nah kalau dihubungkan dengan, jadi ada teori agama dihubungkan dengan teori ramalan, bagaimana Kirianto? Ada tidak korelasinya? Ya agama itu sebenarnya kan di sana juga ada ramalan. Nah ini lagi. Ya, kata-kata ramalan kadang-kadang kan dimaknai sebagai sesuatu yang ojo ngono itu kan begitu. Ramalan itu kan bagaimana manusia itu, kitab itu bercerita tentang masa yang akan datang. Ya. Berdasarkan dari kitab itu tadi ya. Iya. Cuma rasanya lek diucapnya wong Jawa jadi ramalnya kayak ramalan nalu kan begitu ya. Ya jangan gitu. Kita mau apa? Ya. Mau istilah apa lagi nih? Yang lebih semut kita apa? Iya dah. Selain ramalan gitu. Iya, selain ramalan, karena ramalan terkenalnya SDSB ya, forecast ya. Akhirnya kayak mau ngomong ramalan kayak pekerti setan itu ya. Nah, jadi kitab suci pun juga di sana mengandung perintah-perintah di masa depan. Ya. Gak kan ada di situ kadang-kadang kan dajjal iku engko lek wis ana ngene-ngene bakal teko itu. Itu kan belum terjadi. Ramalan sendiri, ya ramalan kan juga bercerita tentang masa depan yang belum terjadi. Artinya ada juga yang mengatakan bahwa ramalan ini bukan sekedar hanya ramalan lalu itu tadi ya, Kirianto. Ada yang mengatakan juga jangan menciptakan ramalan karena itu mendisi kesaning Gusti. Misalnya begitu. Tidak boleh ada ramalan karena itu mendisi kesaning Gusti, misalnya begitu, Kirianto. Oh enggak. Ramalan itu sebenarnya menceritakan kersane Gusti. Malah menceritakan kersane Gusti di masa depan. Ya. Gitu loh. Tidak disi ya. Enggak disi. Dalam rangka membabar keindahan, misalnya begini, besok awakmu mestinya ini. Ramalan itu bagaimana, Kirianto? Lah iya. Nah, karena mereka sudah mampu untuk membaca apa yang dikehendaki Gusti tadi. Ya. Terus aku ngomong besok 10 tahun kas. Iki ini perang gede. Jenenge perang 10 November, pamane ngono. Itu kan sudah, ini kan ramalan ini. Ceritanya kitab, katakan begitu ya. Seperti itu. Banyak itu kitab-kitab itu berbicara semacam itu. Cuman mau kita katakan apa namanya itu? Selain di itu, Jawa ya? kalau bukan ramalan. Apa kira-kira? Kita masuk kira-kira rek kan begitu ya. Nah ini sama sebenarnya. Cuman Mas Samsu kadang-kadang dalam keilmuan ramalan itu, tafsir mentafsir itu ada satu keyakinan bahwa
yang disebut dengan ramalan itu minta, minta pekertining gaib. Yang itu dilarang oleh agama, kira-kira begitu loh ya. Minta pekertine gaib. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang babar kaendahan. Nah, itu tadi yang terakhir, bagaimana Girianto? Ada ramalan-ramalan yang sifatnya minta pengertian terhadap gaib. Ini ya, bagaimana keyakinan semacam itu. Jadi tadi kan dua kondisi ya, baik dan buruk tentu ya, baik dan buruk. Maka pada waktu kita berbicara ramalan, kalau itu berasal dari kitab suci tentu yang baik, ya. Tapi itu menyimpang dari kitab suci, katanya buruk, ya. Kitab suci yang mana? Ini pertanyaan sebenarnya ya. Tapi pada umumnya orang kan yakin bahwa yang dia kerjakan itu betul-betul pemberitaan dari Tuhan. Selesai sebenarnya. Ya. Mungkin dengan bahasa-bahasa kitabnya, ya. Meskipun tidak jarang kita ketahui bahwa asma-asma itu bahasa-bahasa kitab-kitab itu, ya. Ternyata juga permintaan pada yang gaib di luar dari kehendak Tuhan itu sendiri, kan ada, ya. Yang ini betul-betul memang terlepas dari agama tertentu. Mandiri yang dia yakini bahwa dengan cara ritual semacam itu akan mendapatkan pemberitaan semacam ini. Banyak Mas Samsu kalau kita keluar sana, di luar sana ya. Jadi orang-orang yang berperilaku ritual dengan cara sendiri masing-masing bisa untuk memunculkan ramalan. Kita dengarkan dulu kan banyak itu. Ya, termasuk kita meramal tadi itu bahwa 2024 Indonesia Emas itu ada di IKN, ya, itu kan ramalan juga, ya. Cuman ramalan, kalau ini ramalan yang bersifat ilmiah tadi ditambah dengan intuisi kita. Nah, kalau yang ini, yang lain itu kan ramalan kitab suci. Ini ramalan yang tidak diikuti oleh ilmiah tadi, moro-moro itu pemberitaan. Itu ada orang berjalan kaki melewati kuburan, setelah itu tiba-tiba dia mengatakan pada temannya itu, dan apa yang diomongkan itu ternyata menjadi kenyataan setelah sekian puluh tahun berikutnya. Kenapa? Karena dia mendapatkan pemberitaan intuisi tadi. Dan itu banyak. Semakin lama semakin banyak orang yang mampu untuk merespon pemberitaan langit yang bersifat intuisi tadi. Tapi intuisi itu ya tetap gaib, Girianto ya? Gaib. Ya, karena suara hati itu kan suara dari langit. Nah, terlepas nanti pada akhirnya suara hati itu akan dimunculkan, akan diteliti terus, akhirnya menjadi ilmiah, itu masalah yang berbeda. Karena sesuatu yang datang dari langit itu sebenarnya kan untuk dunia, bukan gaib lagi, gitu loh. Yeah. Cuman kan ada cara-caranya, gitu loh. Ada, ya hidup itu kan memang spekulasi. Cuman spekulasi jangan keterlaluan lah, kira-kira gitu. Berarti tetap kembali pada sesuatu yang gaib bisa harus dirasionalkan atau bisa dirasionalkan ini. Makanya kalau orang Jawa itu Mas Samsu, saya sering mengatakan ada ngelmu dan ilmu. Ya. Ngelmu itu sifatnya belum disiplin. Belum merupakan disiplin keilmuan. Belum disiplin. Belum berbentuk teori. Belum berbentuk teori. Sifatnya masih intuisi ini. Iso gunjang-ganjing. Ya. Ya. Inilah yang disebut dengan intuisi tadi. Inilah yang disebut dengan ide-ide istimewa.
tokoh-tokoh pemikir tertentu. Belum bisa disampaikan ini. Belum bisa disampaikan secara ilmiah. Nah, disinilah sebenarnya Mas Samsu, orang mulai berusaha untuk iki saja ini kenyataan piye digoleki Mas Samsu. Makanya konsep filsafat itu, mencari kebenaran itu sebenarnya mengurai intuisi, mengurai peristiwa yang belum disiplin, si murat marit. Bentuknya pemberitaan intuisi sageleme. Kasarannya pokoknya aku katakan begini. Kalau itu diibaratkan dewa, katakan begitu ya, dewa. Sageleme dewa kapan arep medun, kan begitu. Kita tidak bisa untuk mensistematisasi bahwa seumben ini dewa medun. Tidak bisa dijadwalkan. Tidak bisa dijadwalkan. Ya meskipun banyak orang, lek Selasa karo Jumat kuwi jadwalnya dewa medun, kan ada itu. Ya hari-hari itu lah ya. Malam Selasa atau malam Jumat itu jadwalnya dewa pada medun, kan ada begitu. Ya. Tapi dalam konteks intuisi itu ya tidak bisa seperti itu. Gitu loh. Cuman dia akan diteliti, diperhatikan, ya katakan ilmu titen dalam konteks itu ya, diperhatikan, diolah betul ya, akhirnya akan menjadi ilmu, menjadi ilmu lah. Ilmu inilah sebenarnya sudah mulai bisa untuk disistematisir. Oh Jumat karo Selasa, wayahe dewa medun ngene iki. Ya. Bisa seperti itu. Karena sudah diolah. Sudah diolah, gitu loh. Tuh, lah setelah diolah itulah teorinya yang digunakan untuk Selasa dan Jumat tadi. Gitu. Kalau kondisi sekarang bagaimana Kirianto? Maksudnya? Ya kondisi kenegaraan sekarang ini sehubungan dengan bagaimana dengan ramalan dan intuisi ini kan macam-macam Kirianto. Iya. Kalau kita melihatnya begini, dalam konteks zaman itu, ya terlepas itu apa ada ramalan macam-macam, buat kita memiliki satu rasa, perasaan, iki cocok apa gak ya? Oh kalau zaman 1, 2 itu seperti ini. 1 zaman ayam tentrem tanono gudo cipto. Agomo kabeh agomo pasrah. Agomo pasrah Mas Samsu. Agomo pasrah. Iya. Jadi agomo yang sudah manusia beragama yang sudah pada tingkatan pasrah. Duduk mung tingkatan jaluk. Nah berikutnya ada satu zaman disebut dengan tingkatan jaluk. Gitu? Mulai iki tingkatan jaluk ini. Iki enek jaluk api. Kenapa jaluk api? Sebab sing ngono kae elek. Mulai iki. Jika pasrah iki. Golek dalan dhewe-dhewe iki. Nah, setelah itu semakin ditunjukkan. Bahwa penjalukku iki lho rek. Aku njaluk dadi sugih kaya ngene. Aku gelem menehi wong, gelem amal jariah dan sebagainya. Karena aku dikei karo pangeran. Sehingga kalau dulu zaman pasrah segala sesuatu itu milik Tuhan, ya pada zaman berikutnya bahkan pada zaman yang ketiga itu milik Tuhan itu sudah menjadi milik manusia. Yang jadi masalah pada waktu ditempel kepada manusia, manusia sudah menjustifikasi. Lek aku ngene iki mesti mlebu swarga aku. Rasakan sekarang. Ada nggak begitu? Zaman sekarang. Ya? Ada nggak orang yang merasa saya akan masuk surga karena saya berbuat semacam ini? Ya ada yang mengklaim begitu. Nah kalau tanda-tanda itu berarti ini akan masuk dalam zaman kegelapan. Ini tanda-tanda itu.
Kalau sudah itulah nanti akan muncul namanya Satya Yoga itu. Jadi kalau selama orang itu masih dirinya masuk surga, yang lainnya neraka, dirinya halal darahnya, dirinya begini akan dihancurkan oleh Tuhan. Akan digelapkan sekali. Digelapkan. Ya. Kenapa? Karena itu tanda-tanda akan munculnya zaman kegelapan, karena Tuhan berkehendak untuk mereformasi dunia itu menjadi zaman Satya Yoga. Ini tidak ada hubungannya dengan Indonesia gelap yang kemarin itu ya. Gimana? Tidak ada hubungannya dengan Indonesia gelap yang kemarin ya. Itu anak-anak aja yang gelap itu ya. Ya. Nah, kita melihat semacam itu, kita yang sudah tua-tua ini melihat semacam itu, ya sudahlah. Itu keindahan. Ya toh? Yeah. Bagaimana nanti berikutnya setelah mereka ditangkap oleh yang aparat dan dimasukkan dalam penjara, seperti apa ya, keindahan lagi itu. Ya. Setelah itu sekian waktu dilepaskan, keindahan lagi. Selama manusia itu mampu, kalau manusia mampu melihat semua itu adalah keindahan, ya, itu yang kita sebut membabar segala sesuatu, membabar keindahan. Ya. Terima kasih Kirianto, pertemuannya pada malam ini membabar keindahan. Mudah-mudahan di episode mendatang hidup kita juga membabar keindahan dalam lewat titik pencerahan. Ya, pemirsa, waktu juga tidak mengizinkan untuk kita berbincang-bincang lebih jauh. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa bertemu dengan satu tema yang lain. Akhirnya saya Samsu beserta seluruh kerabat kerja Dharma TV yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.